kita tidak boleh egois, artinya tidak hanya mahasiswa di kampus Nahdlatul Ulama, tapi target kaderisasi PMI juga tersebar di seluruh kampus-kampus negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU, saya Resi Maulida mengajak Anda semua melihat perhelatan Kongres ke-21 PBPMI dalam Serambi Nusantara. Pemirsa TVNU, balik lagi di Serambi Nusantara. Kali ini saya juga sudah mengundang calon Ketua Kopri PBPMI, sahabat Mamai Mutmainah. Assalamualaikum Kak Mamai. Salam dulu. Sehat ya Kak Mamai? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah sudah mulai konsolidasi ke daerah? Sudah mulai, tapi sepertinya lagi libur karena Idul Adha. Baik. Artinya proses pengenalan, penjajakan sudah mulai dilakukan gitu ya? Sudah. Oke Kak Mamai gitu ya. Mungkin ini kan pemirsa TVNU ataupun kader-kader pergerakan seluruh Indonesia penasaran gitu kan. Kak Mama ini bagaimana sih track recordnya? Karena kan setelah Pilpres kemarin gitu ya, ini kan digaung-gaungkan. Harus memilih pemimpin sesuai dengan track recordnya seperti apa. Track record. Ya, itu kan penting juga kan. Penting banget. Akhirnya pemirsa TVNU ataupun kader-kader pergerakan juga penasaran. Kak Mama sebetulnya riwayat pendidikannya itu dari mana saja sih, dari SD, SMP sampai perguruan tinggi gitu kan? Iya, terima kasih Kak Resti. Saya panggilnya Kakak karena Resti sangat muda dan energik ya. Jadi kalau ditanya riwayat pendidikan, saya banyak mengenyam pendidikan secara non formal sebenarnya ya. Jadi memang sejak kecil dilahirkan dari internal keluarga yang sangat lekat dengan agama. Nah, saya dimulai dari MI Raudatul Mubtadiin. Jadi di internal keluarga saya itu saya tidak boleh sekolah dimulai dari madrasah, itu tidak boleh di sekolah umum Kak Resti. Jadi memang wajib banget ketika masuk MI itu harus juga MDA. Nah, itu kemudian dari sejak mulai sudah kelas 3 MI ya, itu saya sudah, kalau bahasa anak zaman dulu mah, karena saya generasi milenial ya, kalau zaman dulu tuh masuknya ke dalam santri kalong. Ya, santri kalong tuh kalau di bahasa desa saya lahir di Subang, Jawa Barat itu tetap sekolahnya itu di luar, tapi kita setiap hari itu ada pendidikan ngaji kitab kuning dan lain sebagainya. Nah, itu sudah mulai, karena kelas 3 itu sudah mulai bisa memproses ilmu-ilmu itu. Nah, makanya dari tahun 2003 saya masuk tahun 2000, kemudian saya 2003 sudah bergerak di ruang-ruang agama konservatif itu ya. Memang dilahirkan dari konteks keluarga yang sangat agamis, itu juga mau nggak mau kita mengikuti lingkungan yang ada. Nah, sampai menginjak SMP itu saya juga masih dalam posisi nyantri di rumah dalam pengawasan keluarga sampai tahun 2010. Saya masih di Pondok Pesantren As-Salafiyah itu di desa tempat saya lahir. Tapi tetap ya di Subang, tapi tetap SMP-nya di luar. Itu yang dinamakan santri kalong ya. Nah, kemudian baru ketika menginjak dunia remaja, ketika di SMA, keluarga saya ingin membalance kan ya, bahasanya mengimbangkan antara pengetahuan agama yang salaf dengan modern. Kalau salaf kan berkaitan dengan ilmu-ilmu agama konservatif yang memang itu membahas tentang fikih, ilmu tentang Nahdlatul Ulama. Baru ketika sudah menginjak SMA lebih menekankan kepada bahasa. Nah, karena itu kebutuhan untuk menginjak di dunia perkuliahan. Akhirnya ketika SMA saya di pondok pesantren kan lagi, tapi di modern itu di Indramayu. Dai An-Nur Islamic Boarding School. Jadi sifatnya asrama. Kalau waktu di pondok salaf itu masih di rumah tapi santri kalong, pulang pergi, dan itu juga ada kegiatan-kegiatan ngaji kitab kuning, ro'an, muhadoroh dan lain sebagainya. Ketika di SMA lebih ditekankan kepada bahasa dan kejurusan. Nah, waktu SMA lebih ke IPA sih saya jurusannya. Nah, baru menginjak ke universitas tinggi karena memang situasi kondisi tertentu saya mengharuskan untuk dekat dengan rumah. Ya karena tadi masih sangat konservatif, jadi harus
kuliah di tempat yang dekat. Nah, di Indramayu juga, di Universitas Wiralodra Indramayu waktu itu. Tapi nggak mondok nih kuliahnya? Kuliahnya enggak nih. Nah, sudah mulai kuliah itulah saya lepas Dari dunia dari perpondokan. dunia perpondokan. Berarti artinya Kak Mama ini asli produknya pesantren gitu ya? Oke, berarti kurang lebih 6 tahun di MI ya, kemudian 3 tahun lagi di Sanawiyah, SMP, berarti 9 tahun. Dan 3 tahun lagi di masa aliyah ya, atau SMA. Artinya kurang lebih 12 tahun produk asli pondok pesantren. Nah, selama proses panjang itu 12 tahun belajar di pondok pesantren, materi apa ataupun pelajaran apa yang paling Kak Mama sukai? Oh, aku sangat suka sekali dengan IMLA. Jadi karena memang nahwu sorof itu sangat saya kuasai pada waktu itu ya. Jadi saya seneng banget dengan pelajaran IMLA. Jadi ada guru Arab favorit saya yang memang itu yang akhirnya bisa membaca dan membawa hasanah tentang soal tafsir, tentang asbabun nuzul, begitupun asbabul wurud. Jadi dari mulai nahwu sorof itulah saya mendalami dan akhirnya apa yang saya sukai itu ya saya nikmati juga di dunia pesantren itu, Kak Resti. Masuk ya IMLA itu ketika harus dikte ya kalau bahasa anak sekarang dikte. Jadi saya suka menulis pakai bahasa Arab itu pakai suara-suara yang dibunyikan gitu. Kemudian saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Seperti itu. Luar biasa. Berarti jago kaligrafi ya? Insya Allah. Oke, karena tadi jebolan pesantren selama 12 tahun, kemudian lanjut ke perguruan tinggi ya. Itu ngambil jurusan apa Kak Mamai? Saya waktu itu ngambil jurusan pendidikan ya, konsentrasinya biologi karena memang melanjutkan dari SMA ya? Karena konsennya IPA di eksak, jadi saya melanjutkan ke biologi. Lebih senang ke teori-teori karena mungkin budaya dari pesantren itu menghafal kali ya, jadi saya melihatnya lebih trustnya ke sana gitu untuk di IPA sendiri ya Kak ya, itu sih. Emang cita-cita Kak Mamai sendiri jadi apa? Dulu saya pernah bercita-cita, saya ngefans dengan kakek saya dosen, saya ingin melampaui beliau. Jadi di keluarga itu ada tolak ukur role model lah ya. Jadi role model itu saya katakan kakek saya sebagai dosen dan dia adalah guru di keluarga, maka saya mencita-citakan sepertinya saya ingin melampaui kakek saya deh. Dan saya dulu bercita-cita ingin jadi guru besar. Guru besar itu artinya yang melampaui seorang dosennya profesor gitu dan bisa ngajar di kampus-kampus, kemudian bisa punya pondok pesantren, bahkan saya punya cita-cita ke sana Kak Resti. Oh, gitu. luar biasa sekali. Oke, masuk mulai kuliah tahun berapa Kak Mama? Saya kuliah tahun 2013. Lulus? Lulus 2017. Oke, sekarang berarti sedang lanjut program S2 kah atau lanjut S2? Lanjut S2 di Jakarta. Jurusan? Jurusan ilmu hukum. Oh, beda ya? Ya, konsentrasinya agak berbeda karena menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan hari ini. Oke. Kalau boleh tahu memang Kak Mamai hari ini aktif di dunia pekerjaan mana? Saya di Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Sumber Pengembangan Sumber Daya Perempuan Jakarta. Di Jakarta Timur hari ini. Jadi memang sangat butuhkan sekali pemahaman hukum dan sebagainya itu mendorong Kak Mamai untuk masuk S2-nya hukum. Oke, luar biasa sekali nih. Pemirsa TVNU, seperti di episode pertama, tentu di program Serambi Nusantara Special Kongres ke-21 PBPMI, kita akan menghadirkan banyak calon kandidat ketua Kopri PBPMI ataupun ketua PBPMI. Nah, di episode ini ada Kak Mamai. Kalau tadi Kak Mamai sudah menceritakan bagaimana latar belakang pendidikannya yang terakhir dari keluarga yang cukup konservatif gitu ya. 12 tahun dihabiskan di dunia pendidikan modern atau di pondok pesantren gitu ya, dan masuk ke dunia perkuliahan di jurusan biologi tadi ya sama ilmu hukum gitu. Selanjutnya Kak Mamai, karena kita mau berbincang-bincang sangat eksklusif ya. Jadi deg-degan. Sudah mulai deg-degan ya. Sudah mulai deg-degan. Oke, ini sebenarnya cincai saja sih sebetulnya. Bagaimana gambaran nanti pemirsa TVNU ataupun warga pergerakan melihat bagaimana sih visi misi Kak Mamai ke depan, cara pandang Kak Mamai ke depan saat terpilih sebagai ketua Kopri PBPMI gitu ya Kak Mamai. Oke. Baik. Kalau kita lihat Kak Mamai di hasil keputusan
NU kemarin, Muktamar ke-34 di Lampung tahun 2021, di sana kan memang menetapkan bahwa PMI sendiri sebagai badan otonom di NU. Bagaimana tanggapan Kak Mamai sendiri? Ya, ini menjadi pembahasan yang selalu seru, artinya tiap kongres ke kongres pasti ini akan dibahas Kak Resti. Dan ini cukup menjadi ide yang bagus ketika PBNU memberikan pertanyaan itu kepada kandidat-kandidat. Nah, salah satu yang dibahas di internal kami, sebagai saya yang diusung oleh teman-teman tim, artinya soal otonom PMII di tubuh NU memang sepak terjangnya cukup panjang ya, dari mulai deklarasi Munarjati. Secara sejarahnya kita tarik dulu kenapa PMII bisanya keluar dari Nahdlatul Ulama. Memang ini sejarahnya panjang, dari mulai deklarasi Munarjati di Malang, Jawa Timur kala itu, setelah memang penetapan sebelumnya di tahun 1960, PMI ini kan menyatakan diri sebagai badan otonom NU. Nah, kemudian di Munarjati itu menyatakan sikap keluar dari Banom NU. Nah, ini secara kultur yang memang mengalami pergeseran kondisi mahasiswa Islam pada saat itu, tapi kemudian sejarahnya juga direvisi kembali, artinya menjadi badan independensi. Nah, badan independensi ini menurutku cukup menarik karena artinya ada budaya yang terjadi gejolak di internal PMII, Kak Resti. Nah, badan independensi ini artinya dia tidak keluar dari NU, tetap otonom, tapi hanya memiliki historikal secara ideologisasi, kemudian secara kultur kita sama. Dan saya juga sebagai alumni Pondok Pesantren Salafi ya Kak Resti, Nahdlatul Ulama ini adalah jiwa raga kami lah di PMI itu sendiri, karena secara historikal ideologisasi pun kita tidak dapat memungkiri bahwa PMI lahir dari Nahdlatul Ulama, Kak Resti. Namun pada proses kaderisasinya, kulturnya, memang PMI ini kan tidak hanya lahir dari kampus-kampus Nahdlatul Ulama. Kita juga mengalami grand design kaderisasi yang cukup besar-besaran di kampus-kampus selain Nahdlatul Ulama, dan ini cukup ada penyesuaian yang lumayan tereduksi, Kak Resti, di tubuh PMII. Kita tidak boleh egois, artinya tidak hanya mahasiswa di kampus Nahdlatul Ulama, tapi target kaderisasi PMII juga tersebar di seluruh kampus-kampus negeri. Nah, artinya secara sejarah kenapa jadi independensi, kemudian di Kongres Jombang terakhir kemarin di zaman Ketum Amin Nurdin Ma'ruf itu ditarik lagi menjadi interdependensi. Jadi tetap bagian dari badan otonom PMI tetap bagian dari badan otonom NU, tapi hanya secara de facto. Nah, secara de jure itu artinya PMII tidak masuk dalam struktur NU. Nah, itu yang saya pelajari. Tapi kalau ditarik pada hasil Kongres Lampung yang terakhir itu kan memang ya PBNU akhirnya menetapkan PMI ini masuk ke dalam Banom NU. Tapi saya juga akan banyak menjadi evaluasi di internal PMII ya, karena memang dari kongres ke kongres artinya tidak ada pembahasan materi secara eksplisit atau sesi tertentu yang membahas tentang status PMI itu sendiri menjadi Banom NU, Kak Resti. Nah, makanya ketika menghadapi situasi kongres seperti ini ya kami akan berupaya untuk mendorong pembahasan itu di kongres depan. Artinya kongres nanti juga ada peluang pembahasan mengenai statusnya PMI sendiri ya. Apakah menjadi badan otonom, menyatakan itu ya secara tugas, secara lugas gitu ya ke PBNU, atau masih tetap seperti ini gitu ya kan? Oke. Karena Kak Mama ini sebagai salah satu calon ketua Kopri PB PMII gitu ya. Dan kita tahu ya pemirsa TVNU ataupun warga pergerakan seluruh Indonesia ini bahwa Kopri ini kan statusnya sebagai badan semi otonom ya Kak Mama ya. Bagaimana sih menurut Kak Mamai tafsiran mengenai status badan semi otonom? Ya, oke. Ini
menarik banget ya kalau badan semi otonom. Kalau di PMI ini sendiri kan ya Kak Resti, badan semi otonom ini adalah menjadi bagian dari PMII. Tetap secara keterpimpinan Kopri ini menjadi bagian dari keterpimpinan PMII. Jadi kalau dianalogikan PMI ini adalah tubuhnya, Kopri adalah tangannya. Jadi tubuh PMI ini di dalamnya ada Kopri. Nah, secara garis instruksi, secara garis struktur masih di dalam tubuh Kopri, tubuh PMII sorry. Jadi masih ada di dalam tubuh PMII, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan tadi PMII menjadi badan otonom di NU, mengembalikan PMII di tubuh NU, artinya Kopri juga bisa punya potensi untuk menjadi otonom di NU gitu loh. Kalau sekarang kan kalau harus mengajukan otonom masih panjang prosesnya karena status PMII-nya pun belum secara tegas dan lugas bersikap dia bagian dari otonom NU gitu. Oke, berarti Kak Mama ini menyambut hangat isu mengenai otonomisasi Kopri dari lembaga PMI gitu ya? Betul, tapi harus clear dulu PMII-nya sebagai status Banom NU, baru nanti Kopri bisa konsolidasi di PMI sendiri, dan itu kan kaitannya badan otonom itu kan di tubuh Nahdlatul Ulamanya, bukan hanya di tubuh PMII. Oke, artinya nanti Kopri kalaupun tadi melakukan otonomisasi dari PMI itu akan masuk ke dalam banomnya NU gitu ya? Iya. Oke, tapi sebetulnya seberapa siap Kopri dengan isu wacana otonomisasi ini? Sebenarnya kalau ditarik pada internalisasi di Kopri ya, karena kebetulan hari ini saya juga berstruktur di Zaman Teh Maya di Kopri PB hari ini, secara internalisasi baik secara produk hukum, kemudian aturan-aturan terkait tentang kesiapan Kopri untuk menjadi otonom ini Kak Resti sudah kita lakukan, termasuk menggrand design kaderisasi Kopri untuk kesiapan menjadi otonom, kemudian secara aturan peng-SK-an dan sebagainya sedang diupayakan mencoba untuk berani tampil berbeda ketika kesiapannya diuji untuk otonom. Nah, terbukti kemarin ketika Muspimnas di Tulungagung kita berupaya untuk melakukan proses ini. Artinya kita menguji diri sudah layak atau belum ketika kita sudah menjadi otonom. Kalau secara kelayakan saya pikir sangat layak, tapi tinggal isu otonom ini dikembangkan bagaimana rekonsiliasi, konsolidasi di tubuh PMII-nya sendiri. Siapkah PMI ini kalau harus mengotonomkan Kopri, baru kita akan sondingkan ke PBNU-nya, ke Nahdlatul Ulamanya. Begitu kan? Oke, ini menarik sekali pemirsa TVNU ya dan seluruh warga pergerakan. Tapi saya juga penasaran, kapan sih Kak Mamai mulai masuk aktif sebagai keanggotaan Kopri gitu? Sejak tahun berapa? Saya masuk Mapaba itu di tahun 2013, persis ketika saya baru masuk kampus, langsung Mapaba, dan di 2013 itu pengurus rayon ya kala itu. Nah, 2013 tepatnya saya mulai ber-PMII. 2013. Nah, sekarang Kak Mamai aktif di mana? Secara struktural? Secara struktural hari ini setelah rayon, komisariat, cabang, PKC, dan alhamdulillahnya hari ini diberi kesempatan di Wakil Bendahara Umum Kopri PB PMII Kak Resti. Di periode saat ini ya? Di periode saat ini. Oke. Saya juga sempat baca bahwa Kak Mamai ini kan asli dari cabang Indramayu ya Kak Mamai ya? Oke. Kemudian dari daerah, ini apa sih daerah Priangan ya? Kalau Pantura. Pantura, ya. Daerah Pantura gitu ya. Apa sih keresahan yang Kak Mamai bawa gitu ya dari daerah Pantura ini ke isu-isu nasional? Banyak banget Kak Resti. Jadi saya adalah menggambarkan diri representasi dari zona Pantura ya, Jawa Barat. Itu zona Pantura itu ada 5 cabang Kak Resti. Dari mulai sebelah timur ada Subang, Indramayu, Cirebon, kemudian Kuningan dan Majalengka. Dan ini adalah pesisir yang memiliki gunung dan pantai Kak Resti, tapi jalur secara letak geografisnya dia
langsung terhubung dengan ibu kota, jadi jalur utama perlintasan. Nah, kalau secara isu-isu mengenai tentang zona Pantura, ini kan selalu lekat dengan isu-isu keperempuanan juga, Kak Resti. Salah satunya PSK, karena memang jalur perlintasan ini banyak lokalisasi, Kak Resti. Jadi keresahan secara pribadi sebagai aktivis perempuan yang bergerak juga di ruang-ruang organisasi Islam, keresahan saya dari dulu, dari mulai cabang ya, kemudian PKC sampai hari ini, menyuarakan isu-isu tentang kekerasan seksual, tentang isu-isu progresif perempuan. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa menjadi konsistensi saya sampai hari ini dengan teman-teman dan sahabat-sahabat yang lain akhirnya untuk kenapa mencalonkan diri. Artinya berangkat dari internal juga, Kak Resti. Itu banyak budaya-budaya di Pantura itu yang menjadi kacamata wajah Jawa Barat dan saya bawa ke nasional untuk setidaknya ini adalah berangkat dari kegelisahan saya pribadi, Kak Resti. Oke, menarik sekali ini Kak Mamai ya. Kalau kita lihat Kak Mamai, tadi riwayat Kak Mamai kan sempat sampaikan ke pemirsa TVNU dan warga pergerakan Indonesia ya bahwa background dari keluarga Kak Mamai ini kan keluarga yang konservatif gitu. Bagaimana sebetulnya Kak Mamai menerjemahkan konsep gender ini gitu ya, berasal 12 tahun di pondok pesantren gitu ya, lahir dari besar dan tumbuh kembang di keluarga yang cukup konservatif gitu ya. Bagaimana Kak Mamai menerjemahkan konsep gender ini, Kak? Saya senang Kak Resti menanyakan salah satu kegelisahan saya selama bertahun-tahun. Tapi tidak lantas kemudian kayak begini, Kak Resti, tidak lantas kemudian saya tidak melakukan perlawanan. Karena Kak Resti dan teman-teman sahabat-sahabat Kopri se-Nusantara ini pasti juga menghadapi situasi dan kondisi internal keluarga, lingkungan, pekerjaan dan sebagainya yang dihadapkan dengan patriarki. Nah, ini kan secara struktur saya ada di ruang-ruang itu, Kak Resti. Struktur ini kan yang memang tidak bisa dirubah, Kak Resti. Tapi ada wilayah-wilayah secara sistemik ini yang sebenarnya bisa saya rubah. Artinya secara struktur saya tidak akan bisa merubah bagaimana situasi dan kondisi lingkungan keluarga saya. Tidak lantas kemudian ini menjadi perlawanan di internal keluarga, tapi ada hal-hal secara sistemik yang bisa saya rubah, termasuk perempuan misalkan kenapa dia tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi, itu latar belakangnya secara kesadaran konformis kan dia akan menyalahkan di luar dirinya, tapi saya sadar akan kesadaran level itu bahwa perempuan cerdas ini ya karena dia ingin belajar, karena dia berupaya untuk keluar dari ruang-ruang ketertinggalan itu. Nah, makanya saya memaknai internal keluarga saya yang konservatif secara struktur, saya tidak bisa merubah itu, tapi secara sistemik, perubahan itu ada di dalam diri saya, Kak Resti. Nah, itu yang akhirnya memberikan pemahaman-pemahaman secara perlahan sampai per hari ini berproses di Kopri ya, Kak Resti, dengan bukti-bukti merubah diri saya menjadi bermanfaat, menjadi role model bagi keluarga. Oh, ternyata perempuan juga bisa melampaui batas-batasnya, dan lambat laun keluarga saya juga akhirnya bangga gitu, Kak Resti, menyadari bahwa oh, anak perempuan saya juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh keluarga yang lain. Seperti itu, Kak Resti. Nah, ini kiranya sejalan dengan statementnya Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf bahwa beliau ini menerjemahkan konsep gender atau kesetaraan itu bukan pada proses keterwakilan Kak Mamai, tapi bagaimana memang perempuan itu berhak memiliki ruang, peluang gitu, karena sesuai dengan kapasitasnya. Artinya tadi saat perempuan sudah memiliki kapasitas yang cukup gitu ya, ruang itu akan terbuka aksesnya, bukan lagi pada doktrin kesetaraan yang mengandalkan kuota gitu, tapi mengedepankan kapasitas gitu. Ini kan yang perlu disampaikan atau perlu dipopulerkan ke teman-teman TVNU ataupun ke teman-teman pergerakan semuanya gitu, bagaimana sebetulnya konsep gender itu bukan konsep yang proses menampung perempuan sesuai dengan kuota 30%, tapi memberdayakan perempuan sesuai dengan kualitas dan kapasitas. Oke, masih ngomongin mengenai statementnya
ketum kita, ketum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf nih Kak Mama ya. Beliau itu punya visi misi besar di PBNU itu merawat jagat, membangun peradaban. Nah, saat nanti Kak Mamai terpilih sebagai Ketua Kopri PB PMI, bagaimana Kak Mamai menerjemahkan visi misi ini dalam gerakan Kopri ke depan? Oke, terima kasih Kak Resti. Visi misi dari Kiai Yahya ini sebenarnya sejalan dengan visi misi besar saya. Kami mencalonkan diri ya. Ya, kalau visi saya kan secara besar bergerak bersama untuk perempuan dan peradaban dunia. Karena konsennya saya adalah Kopri, perempuan, dan ini juga berefek berimbas besar kepada peradaban dunia. Dan ketika saya melihat gerakan Fatayat, bagian dari Wanum NU, kemudian ternyata Ketum PBNU juga sama merawat jagat, membangun peradaban. Dan ini menurut saya ada korelasinya juga dengan visi besar saya. Saya melihat ada nilai-nilai progresif yang dicanangkan oleh Ketum PBNU, termasuk ya yang pertama ini kan Ketum PBNU ini itu memunculkan kembali gagasan Gus Dur Kak Resti yang saya pelajari ya. Seperti misalkan terbukti Kak Resti, Ketum PBNU kita pada hari ini memasukkan struktur perempuan di PBNU dari kesekjenan. Kita lihat tokoh NU di struktur ya banyak banget. Saya kemarin ada angin segar dan saya bahagia banget ketika ada keterwakilan kader-kader NU yang progresif dan revolusioner itu masuk di struktur PBNU. Di kesekjenan ada Bu Alisa Wahid, Badriah Fayumi, kemudian ada Teh Ai Rahma, dan ini menjadi suatu representasi dari benar adanya NU juga tidak tabu dengan gender, tidak tabu juga dengan gerakan-gerakan perempuan, apalagi ada statement dari Kiai Yahya Khalil juga mengatakan bahwa kapasitas perempuan itu ya tidak diukur dari soal gaung-gaungan emansipasi, tapi ya karena dia melihat ada potensi, peluang, dan dia mengakui bahwa kapasitas perempuan itu lebih dari itu. Makanya menghadirkan struktur perempuan itu ya karena Ketum Yahya mengakui kapasitas perempuan. Itu keren banget Kak Resti menurut saya. Tepuk tangan dulu dong untuk ketua kita. Oke. Nah yang kedua nih Kak Resti, aku belum ini ya, belum selesai. Silakan. Kemudian yang saya senang juga ada banyak perubahan di tubuh NU ya, termasuk Ketum PBNU juga menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan Nahdlatul Ulama Kak Resti. Jadi tokoh-tokoh perempuan Nahdlatul Ulama ini lama tenggelam, dan ketika banyak keterwakilan perempuan di struktur PBNU, Ketum Yahya Khalil ini menggaungkan kembali adanya tokoh-tokoh perempuan NU termasuk. Nah ini saya mempelajari NU dan saya menuliskan di buku karya saya. Ini jauh sebelum pencalonan. Di sini ada Nyai Khoiriyah. Ini salah satu perempuan di abad 20 Masehi, cucu dari Hasyim Asy'ari yang sering juga digaung-gaungkan oleh Kiai Yahya bahwa beliau adalah salah satu penggagas pendidikan perempuan pertama di Mekah. Nah, peradaban dunia inilah yang dicanangkan oleh Kiai Khalil, akhirnya sinergis dengan visi besar saya, karena memang tidak usah jauh-jauh lah misalkan melihat tokoh-tokoh perempuan di luar NU. NU juga harus bangga memiliki banyak sekali tokoh-tokoh perempuan itu, termasuk Nyai Khoiriyah, kemudian ada juga ibunya yang lain yang itu juga lahir dari Nahdlatul Ulama Kak Resti. Oke, Kak Mamai di mana untuk kader-kader seluruh Indonesia melihat dan bisa membaca buku hasil karyanya Kak Mamai ini? Oh, tentu saya akan sangat senang mempromosikannya. Sahabat-sahabat bisa pesan di DM, ini jadi promosi, maaf ya Kak Resti. Bisa pesan di DM Perempuan Aswaja, karena memang itu juga akun-akun untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan pengetahuan yang selama berproses di Kopri ini sepak terjangnya panjang, dan memunculkan kembali gerakan-gerakan perempuan Nahdlatul Ulama bahwa ya kita harus bangga punya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Wah, luar biasa sekali. Untuk lebih sebagai tanda kebanggaan pemirsa TV NU dan seluruh kader pergerakan atas Nahdlatul Ulama. Nah, pemirsa dan kader-kader seluruh Indonesia wajib banget nih yang belum follow, subscribe channel YouTube-nya Televisi Nahdlatul Ulama harus segera di-follow ya, karena
buktinya warga NU harus subscribe channel YouTube-nya Televisi Nahdlatul Ulama. Kak Mamai juga nih kalau belum subscribe wajib subscribe. Oke, Kak Mamai, karena ini ketum ini kan fokusnya hari ini sudah di isu-isu global. Oke. Seperti tadi visinya adalah merawat jagat, membangun peradaban. Itu fokusnya bukan lagi nasional tapi internasional gitu ya. Sehingga tantangan zaman di global ini kan juga sangat cepat, masif, progresif gitu ya Kak Mamai ya. Bagaimana tentunya nanti Kak Mamai sebagai Ketua Kopri PBPMI berkontribusi dalam menyebarkan paham-paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang hari ini fokusnya PMI di kampus pada generasi-generasi muda ataupun mahasiswa di kampus-kampus Kak Mamai. Ya, oke. Karena memang basis ideologisasi PMI sendiri ya, termasuk Kopri ini kan juga wilayah-wilayah distribusi kaderisasi, ini kan di ruang-ruang universitas-universitas tinggi. Ya. Nah, basis ideologisasi inilah yang menjadi modal kaderisasi PMI dan Kopri dalam memperluaskan paham-paham dan nilai-nilai aswaja, termasuk yang mengkanter banyaknya isu-isu toleransi, isu-isu toleransi ya, isu-isu toleransi dengan terus menggaungkan nilai-nilai aswaja yang moderat itu. Basis ideologisasi di kampus ini adalah sebagai wadah kaderisasi Kopri dan PMI untuk menyebarkan ruang-ruang aswaja, nilai-nilai aswaja. Nah, caranya seperti apa? Tentu kalau ngomongin nilai-nilai ideologisasi ini kan pasti tidak lepas dari menginternalisasi diri. Menginternalisasi diri ini artinya kita memasifkan sistem kaderisasi PMI dan Kopri di wilayah-wilayah kampus dengan terus memasifkan kaderisasinya. Karena memang NU ini lekat dengan intelektualitasnya, apalagi saya sangat yakin betul bahwa kader Kopri ini adalah seorang intelektual yang murni, seorang intelektual yang organik Kak Resti. Jadi dari seorang intelektual yang organik ini dia akan telaten Kak Resti. Telaten dan masif dalam pengawalan kaderisasi di kampus-kampus. Nah, salah satu strateginya tentu dengan masifikasi kaderisasi. Itu juga tertuang dalam misi ya, misi besar saya, misi besar kami bersama, memasifkan kaderisasi di setiap level jenjang kepengurusan. Nah, kalau di kampus-kampus kan ada rayon, ada komisariat, berarti ini memasifkan pengawalan kaderisasi di ruang-ruang kaderisasi formal Kopri ya, ada SIG, ada SKK, kemudian mungkin level selanjutnya kalau di nasional itu SKKN. Nah, ini artinya tidak merubah produk lama tapi lebih memasifkan lebih Kak Resti. Tapi itu juga tidak tidak lantas kemudian hanya berhenti sampai di situ. Artinya PR besar kader Kopri, Kopri PB ya hari ini adalah masifikasi kaderisasi itu tetap terus dilakukan gitu. Oke, karena Kak Mamai hari ini juga masih menjabat sebagai bendahara ya, bendahara PBPMI gitu ya. Kopri PBPMI, sebetulnya ada berapa sih Kak jumlah kader Kopri di pengurus cabang PKC gitu? Kalau ini kan kaderisasi Kopri ini cukup pendek Kak Resti. Saya harus menyampaikan secara objektifikasi berdasarkan pengalaman turun-turun ke komisariat cabang sampai PKC. Kaderisasi Kopri ini sangat pendek nafasnya, umurnya. Jadi ketika dia gimana tuh maksudnya? Iya, jadi ketika dia sudah masuk cabang artinya hanya bertahan puluhan lah ya, 10 itu udah banyak banget Kak Resti. Kemudian di PKC hanya bertahan cuma 5, kemudian ketika di PB hanya bertahan 1 dari 1 cabang atau 1-2 lah. Artinya kalau misalkan harus dijumlahkan, pasang surutnya ini tidak bisa terukur Kak Resti. Jadi kalau saya harus katakan kenapa harus ada masifikasi kaderisasi tadi ya di kampus-kampus, ya tujuannya adalah untuk keterpemimpinan perempuan muda Kak Resti. Bagaimana teman-teman perempuan di kampus-kampus dan di struktural ini nafasnya lebih panjang gitu loh. Terus digenjot pengetahuannya, integritasnya biar dia sangat memiliki dan menjiwai gerakan di Kopri itu sendiri Kak Resti begitu. Oke, luar biasa sekali nih pemirsa TVNU gitu ya.
Kalau tadi kita ngomongin kampus, bagaimana strateginya menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di tengah tantangan global yang sangat masif progresif gitu ya. Ini juga menjadi tantangan berat tentunya untuk pengurus Kopri PB ke depan ataupun PB PMI ke depan, bahwa strategi-strategi pembaharuan itu tuh dituntut ya untuk membuat ataupun merekrut kader-kader di tingkat mahasiswa. Apalagi saya melihat kekhawatiran Kak Mamai gitu ya, pasca goalsnya berorganisasi di PMI itu kan rata-rata senior kita baik di PC, PKC ataupun PB gitu ya, itu kan akan selalu terjunnya ke dunia politik. Padahal tadi sempat kita notice bahwa PMI ini adalah kaum intelektual muda, generasi intelektualnya NU gitu, ya generasi mudanya NU gitu, Nahdlatul Ulama gitu. Nah, sedangkan di NU sendiri, di PMI sendiri gitu ya, ini rasa-rasanya sedikit gerakan program gitu ya mewadahi kaum intelektual mudanya PMI gitu kan. Kita beri contoh adalah Mahbub Junaidi, salah satu memang ketua PB PMI gitu kan, yang pasca dari situ tidak terjun ke dunia politik secara struktur gitu ya, tapi beliau menghibahkan diri sebagai wartawan senior, kaum intelektual yang memang tetap independen gitu kan, tegak lurus. Ini kan menjadi salah satu keberhasilannya PMI, tapi kan hari ini rasa-rasanya kita kehilangan regenerasi setelah Mahbub Junaidi siapa gitu kan, karena hampir jarang sekali pasca berproses di PMI terjun ke dunia-dunia seperti itu ya. Melihat itu semua, bagaimana tanggapan dari Kak Mamai? Saya pribadi tidak bisa menekankan pilihan setiap kader ya Kak Resti, tapi saya akan berbicara secara idealis bahwa di PMI ada aturan yang memang selagi dia berstruktur di tingkat mahasiswa, baik dari rayon sampai tingkat PB PMI, ada aturan yang memang mengatur persoalan selama dia berstruktur, dia tidak boleh berpolitik praktis Kak Resti, tidak boleh berpartai. Nah, artinya ketika kita banyak sekali kehilangan sosok-sosok seperti Mahbub Junaidi, artinya apakah ini menjadi sebuah refleksi besar-besaran bahwa ternyata kita banyak banget mengkhianati produk hukum sistem kita yang sudah kita bangun bersama. Artinya yang ada ini ternyata kita juga tidak mengamini itu gitu Kak Resti. Ini bicara soal tidak hanya kuantitas PMI ya Kak Resti, tapi juga berbicara soal kualitas, seberapa jauh kader-kader PMI dan Kopri ini integritasnya diukur dari seberapa jauh konsistensinya terhadap PMI itu sendiri dengan berbagai banyak produk-produk hukum dengan sistem-sistem yang ada yang mengatur integritas kader itu sendiri gitu. Artinya kalau misalkan banyak kehilangan kader-kader seperti Mahbub Junaidi, apakah memang ruang ini tidak menyediakan itu, ataukah ternyata banyak sekali pergeseran nilai dan ideologisasi di tubuh PMI? Kalau begitu berarti kan masih mempertanyakan proses kaderisasinya itu seperti apa? Iya, ya kan? Betul. Nah, ini menjadi PR kita semua ya. PR banget dari dulu. Masih berarti banyak tentunya PR-PR yang perlu dibawa di Kongres ke-21 ini ya, pemirsa TVNU. Nah, buat pemirsa TVNU ataupun warga pergerakan seluruh Indonesia, pasti kan sudah punya nih calon-calonnya. Nah, itu boleh spill juga nih di kolom komentar siapa jagoan kalian. Atau kalau kalian belum punya referensi calonnya siapa, nah kalian boleh nyimak selalu program Islami Nusantara, karena di sini akan menghadirkan berbagai calon-calon ketua Kopri PB PMI atau ketua PB PMI yang kita akan mengulas bagaimana visi misinya ke depan. Nah, ini menarik sekali. Selanjutnya, Kak Mamai, karena tadi kita ngomongin masalah bagaimana sih wadahnya PMI mewadahi kaum intelektual muda gitu ya. Terus tadi juga sempat disinggung bahwa kita kadang suka mengkhianati aturan-aturan dalam organisasi. Tadi Kak Mamai sempat ngomong gitu ya. Ini saya jadi menarik perhatian bahwa secara isu politik PBPM itu kan selalu hadir di setiap isunya, setiap situasinya selalu hadir. Baik dulu di zaman kepemimpinan Syaiful Bahri, Ketua Umum PBPMI gitu ya, bekerja sama dengan UNDP. Kemudian selanjutnya ada Nusron Wahid sampai ke Malik Haromain, itu didirikan JAMPI, Jaringan
masyarakat pemantau pemilu. Begitu juga di tahun ini ya. Nah, kemudian apa gagasan yang akan diterapkan Kak Mamai sendiri selaku calon Ketua Kopri PBPMI di isu-isu pemantauan pemilu selanjutnya? Oke. Isu-isu pemantau pemilu ini juga sebelumnya di kepengurusan Ketum AB ya, kita masih pakai nama badan PBPMI-nya Kak Resti untuk bisa mengawal isu-isu demokrasi. Tentu secara sikap, baik secara kelembagaan maupun pribadi, saya dengan sahabat-sahabat yang lain akan menjadi bagian dari penjaga demokrasi itu sendiri di negara kita ya. Apalagi PMI punya basis massa yang banyak, dia juga akan sangat berpeluang bisa berkontribusi dalam menjaga stabilisasi demokrasi di Indonesia. Artinya PMI sebagai organisasi yang non politik ya. Meskipun kita tidak tabu juga dengan isu-isu politik, tapi secara sikap kita tidak menjadi bagian dari politik itu sendiri, tapi kita akan support apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan negara, keputusan-keputusan negara yang pengawalan itu juga kita lakukan. Nah, di kepengurusan Ketum AB ini selain bidang-bidang sebenarnya itu juga sudah ada lembaga pemantau pemilu. Jadi kalau untuk struktur bidang-bidang, lembaga dan yang lainnya, PBPMI saya rasa tidak kurang-kurang Kak Resti dalam mengawal demokrasi. Tapi kalau misalkan saya terpilih, saya tentu juga, karena di Kopri ini belum ada Kak Resti lembaga pemantau pemilu. Nah, ini yang menjadi pembeda di PBPMI dengan PB Kopri. Kalau di PBPMI kan sudah ada lembaga pemantau pemilu, meskipun di zaman sekarang, di era hari ini, struktur hari ini, kita juga tetap mengawal lembaga pemantau pemilu dengan terlibat aktif di dalamnya Kopri PB sendiri ya. Masih satu kesatuan ya? Masih satu kesatuan. Tapi karena ruang itu terkooptasi hanya di lembaga PMI, Kopri ini kan akhirnya tidak cukup banyak ruang untuk konsen di isu itu juga. Artinya kita juga perlu di tubuh Kopri ada lembaga pemantau pemilu Kak Resti. Khusus dari Kopri? Khusus dari Kopri itu sendiri. Oke, Kak Mamai seberapa serius Kak Mamai untuk maju sebagai calon Ketua Kopri PBPMI selanjutnya? Sudah daftar dan hari ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan. Kalau ditanya serius apa enggak, kalau dari persentase ya. Kalau dari persentase dari 1 sampai 100 saya sudah 80% Kak Resti. Tinggal pemantapan maksudnya 80%, berarti sisa dari 20%-nya ini adalah tinggal doa dan ijtihad ya. Luar biasa sekali. Berarti sangat serius ya? Ya. Sangat serius. Oke. Bagaimana? Tadi kan Kak kita ngomongin isu politik, bagaimana PMI ataupun Kopri sendiri memang sangat concern mengawal keberlangsungan kebijakan-kebijakan negara kita Indonesia tercinta gitu ya. Pertanyaan saya adalah, apakah Kak Mamai setuju ketika mahasiswa aktif tidak terlibat dalam politik praktis? Saya akan secara tegas, saya menolak mahasiswa aktif di organisasi terlibat aktif dalam politik praktis. Kenapa? Tolong catat ya itu. Kenapa itu? Karena ini jadi merusak fokus kaderisasi, menjadi problem tersendiri di organisasi kita Kak Resti, karena ini akan berdampak menyeret kepentingan secara personal di organisasi, karena organisasi kita juga sudah tahu PMI kan non profit Kak Resti. Jadi bukan berarti kita dituntut untuk ngabdi-ngabdi saja, tapi kita tetap menjadi bagian dari keterlibatan politik ya, tapi tidak lantas kemudian menjadi kader aktif. Apalagi sebagai anggota aktif lah ya, udah di partai kemudian di organisasi juga, karena lagi-lagi saya akan menarik PMI pada ruang-ruang yang sangat idealis dan ini menjadi nilai yang prinsipil bagi kami, bagi saya dengan sahabat-sahabat tim, ini juga harus tersampaikan secara luas di khalayak bahwa karena kan di ADART sendiri itu sudah ada yang mengatur bahwa kader aktif struktur itu tidak boleh berpartai politik atau berpartisipasi aktif di ruang-ruang di luar struktur ya. Karena secara SK juga itu sudah sangat
menurut saya sangat terintegrasi dengan gerakan-gerakan kita, dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip berorganisasi. Itu sih Kak Resti. Oke, tadi menarik integritas ya dan independensi kader ya sesuai dengan tujuan organisasi. Tadi Kak Mame kira-kira ngomong seperti itu ya. Kemudian apa strategi Kak Mame sendiri untuk mewadahi kaum intelektual PMI yang tetap menjaga integritas, kemudian tetap menjaga nama baik pergerakan mahasiswa Islam Indonesia? Tadi saya sudah menyampaikan ya, saya dengan tim, selain pemerataan kaderisasi, ini kan tentu internalisasi ya, tapi mewadahi itu juga kan tidak cukup hanya di ruang-ruang internal, tapi juga bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder di luar tubuh PMI itu sendiri. Artinya berkolaborasi ini tidak hanya menggandeng jaringan-jaringan perempuan Kak Resti, tapi juga mengasah kecakapan soft skill dan life skill ya. Life skill ini yang memang harus diasah di Kopri karena life skill ini sebagai modal awal bagaimana kita bisa menyentuh ruang-ruang yang lain. Kalau misalkan hari ini Kopri hanya eksklusif, hanya ngomongin soal dirinya, hanya ngomongin soal gerakannya, artinya kita tidak melihat ada gerakan-gerakan perempuan yang lain Kak Resti, bahwa mereka juga adalah bagian dari substansi perjuangan kita yang sama. Nah, maka selain dari life skill yang harus kita buka secara luas, soft skill, ini juga kan bagian dari bagaimana integritas kita tadi, integritas kader Kopri. Kalau soft skill ini kan bagaimana kita menghadapi relasi-relasi dan jaringan kita, bagaimana kita mengelola kesalehan sosial, bagaimana kita mengelola bukan hanya kesalahan sosial tapi juga mengelola kecerdasan emosional. Nah, ini yang memang harus dihadirkan di ruang-ruang Kopri. Salah satunya dengan membuka relasi secara luas, bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi kita harus mengembalikan bahwa ada banyak substansi perjuangan dan nilai yang itu juga sama dengan Kopri. Jadi sejauh ini kita tidak boleh menutup mata kalau yang memperjuangkan nilai-nilai, misalkan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender ini kan diperjuangkan oleh Kopri, bahwa ada gerakan perempuan lain juga yang memperjuangkan itu, termasuk misalkan menggandeng NGO ya. Kalau Banum-Banum NU kita sudah pasti ya, di Fatayat, di IPPNU, di Muslimat NU, tapi juga di luar dari konteks keluarga besar Nahdlatul Ulama, kita juga harus belajar banyak dari NGO karena mereka justru perjuangan dan nilai orientasinya saya pelajari sangat lebih jelas advokasinya gitu loh, advokasi mereka memperjuangkan responsif gender, kemudian memperjuangkan kesetaraan gender di ruang-ruang politik, ekonomi, dan kita harus belajar di situ. Oke, Kak Mame di PBNU sendiri gitu ya dalam memutuskan perkara-perkara fikih, karena kan kita sebagai organisasi kemasyarakatan yang terjun langsung gitu kan mengadvokasi permasalahan-permasalahan warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdliin gitu ya di lapangan gitu ya. Di PBNU tuh punya lembaga LBM atau Lopesdam gitu, itu punya forum namanya Batsul Masail PBNU. Di sana akan mendiskusikan kaum-kaum intelektualnya Nahdlatul Ulama ya, para masyayikh gitu ya, para bunyai, para tokoh-tokoh, gus-gus muda, bunyai-bunyai muda, ning-ning muda gitu ya. Di situ mereka coba untuk berdiskusi memutuskan perkara fikih yang sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian karena Kopri ataupun PMI juga terjun di masyarakat, menghadapi tantangan masyarakat juga yang beragam, tadi mungkin di isu-isu keadilan, kesetaraan dan sebagainya, itu kan juga semakin kompleks ya Kak Mamai. Apakah Kak Mamai tertarik membuat suatu lembaga khusus yang serupa dengan Batsul Masail ini gitu ya, atau ketika keputusan-keputusan yang sifatnya fikih, sosial, kemasyarakatan mengikuti saja apa yang diputuskan Batsul Masail PBNU? Kalau misalkan kaitannya korelasi PMI dengan NU ini kan tidak lepas ya, artinya ada banyak kebijakan-kebijakan secara
diskusi-diskusi di PBNU, musyawarah ya kalau di PBNU, di musyawarah kemudian menetapkan di Basul Masail sehingga keluarlah fatwa. Nah, di PMII juga begitu Kak Resti. Jadi di lembaga PBPMII sebenarnya sudah ada juga lembaga Basul Masail yang dibuat oleh Mas Abe ya, oleh Ketum PBPMII. Tapi memang ini tidak cukup efektif, artinya tidak berjalan sebagaimana di PBNU. Nah, kalau misalkan sikap kami secara tim, artinya Basul Masail ini juga sangat penting Kak Resti, sangat penting, dan justru di kepengurusan Kopri PB ke depan harus dihadirkan juga di tubuh Kopri. Karena kenapa harus dihadirkan? Dan saya pun pasti akan bekerja sama dengan PBNU karena Kopri sendiri banyak sekali menghadapi situasi di mana dia butuh sekali diskusian-diskusian dan kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan undang-undang negara yang dikorelasikan dengan Nahdlatul Ulama, sehingga butuh sekali disikapi oleh NU maupun Kopri. Jadi satu korelasi dan itu menghadirkan suatu kebijakan. Termasuk ini jadi salah satu contoh ketika kasus pembahasan RUU TPKS yang dulu yang sekarang menjadi RUU PKS. Nah, ini kan menjadi pro kontra antara antar agamawan ya, baik itu agama konservatif maupun reformis atau agama-agama yang lain. Ini kan memperdebatkan soal undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Bagi saya pribadi Kak Resti dan teman-teman tim, ini kan isu yang jadi makanan kita, maka kaitan dan keberpihakan Kopri dalam kebijakan-kebijakan negara justru itu yang harus kita kawal. Maka lembaga Basul Masail inilah salah satu yang harus dihadirkan di tubuh Kopri, kaitannya dengan apa yang berhubungan dengan kasus-kasus atau isu-isu perempuan di Kopri ini bisa kita sondingkan atau bisa kita pelajari bersama, dibedah secara objektivitas di lapangan. Tentu Kopri tidak bisa berjalan sendiri tanpa menggandeng banom-banom yang lain atau tanpa menggandeng PBNU itu sendiri. Jadi kalaupun harus menghadirkan ada lembaga di Basul Masail, ya kami menyarankan ada ruang lembaga yang membahas secara eksplisit untuk membedah soal isu-isu perempuan dan itu dikaji secara bersama di tubuh NU, Kak Resti. Oke, artinya ketika Kopri PBPMI ataupun PBPMI setelah membuat lembaga Basul Masail, bagaimanapun hasilnya nanti disepakati oleh sahabat-sahabat pergerakan, itu akan coba disowankan kembali ke LBM atau lembaga Basul Masailnya Nahdlatul Ulama gitu ya? Iya, Oke. betul. Oke, luar biasa sekali nih. Saya pengen dengar sekali nih mana supportnya dari timnya Kak Mamai. Boleh banget nih komen ya di YouTube-nya Televisi Nahdlatul Ulama gitu ya. Timnya Kak Mamai boleh ramein banget nih channelnya Televisi Nahdlatul Ulama. Terakhir Kak Mamai nih ya, apa yang mau Kak Mamai sampaikan kepada calon pemilihnya Kak Mamai ini? Iya, terima kasih Kak Resti. Ini ruang konsolidasi masif di ruang-ruang digitalisasi yang saya harap sahabat-sahabat se-Nusantara bisa menilai yang menjadi visi besar dan gagasan kami untuk di Kopri PB yang akan datang. Visi besar kami menggagas bergerak bersama untuk perempuan dan peradaban dunia. Artinya visi besar bergerak bersama ini menggandeng secara kolektif kolegial yang menyuarakan soal isu-isu keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan segala perlawanan terhadap bentuk-bentuk kekerasan ini yang akan selalu kami konsistenkan di tubuh Kopri. Kemudian bergerak aktif di ruang-ruang yang bisa kaitannya dengan peradaban dunia. Kita juga kami ya secara tim kami juga tidak hanya di ruang-ruang internal, tidak hanya di ruang-ruang cakupannya nasional, tapi juga internasional Kak Resti. Kenapa ada bahasa-bahasa peradaban dunia ini, bahwa Kopri juga harus menyuarakan soal isu-isu perempuan di Palestina, menyuarakan isu-isu perempuan soal hijab yang ditarik secara akar serabutnya di negara-negara Islam. Bagaimana sikap Kopri melihat isu-isu internasional yang itu kaitannya dengan ideologisasi kita ya, dan secara visi besar tentu Kopri keberpihakannya jelas terhadap
Nahdlatul Ulama dan konsisten terhadap nilai-nilai 4 pilar Aswaja itu dan menginternalisasikan dirinya di kaderisasi dan advokasi yang responsif gender ya di eksternal Kopri itu sendiri. Kemudian secara misi kami juga bersepakat Kak Resti untuk konsisten dalam memperluas wilayah-wilayah kaderisasi, artinya tetap mempertahankan yang lama tapi menyempurnakan bahasanya. Jadi menyempurnakan ini ada pemerataan kaderisasi bahwa sudah betul ada SIG, SKK, SKKN, tapi kita perlu banyak pembenahan untuk menyamakan materi kaderisasi dari bawah sampai ke atas. Kita akan breakdown itu. Kemudian yang kedua juga adalah memperkuat kapasitas kepemimpinan kader Kopri, baik itu melalui masifikasi kaderisasi di semua jenjang level pengkaderan yang saya sebutkan tadi di awal. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan kader Kopri memiliki wawasan dan pengetahuan dalam menghadapi persaingan di era digital dengan pendidikan life skill dan soft skill. Membuka relasi seluas-luasnya dengan gerakan perempuan, kita tidak eksklusif lagi, tapi kita sudah mulai running, menggandeng stakeholder, menggandeng gerakan-gerakan perempuan di luar Kopri, dan itu kaitannya sudah menggandeng gerakan-gerakan perempuan tidak hanya nasional tapi juga internasional. Dan yang terakhir, membangun jaringan gerakan perempuan dan advokasi kebijakan publik untuk kemaslahatan pertama. Grand Design secara luasnya tentu ini adalah membumikan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah yang saya tulis dalam gagasan besar narasi saya dalam pencalonan kali ini adalah membumikan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah sebagai basis ideologi Kopri dalam berpikir dan bertindak. Jadi Kopri tidak hanya mengimplementasikan nilai-nilai aswajanya dalam pemikiran, tapi dia juga harus mengimplementasikan di ruang-ruang tingkah laku sebagai kader yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan yang baik untuk kader-kader Kopri yang lain. Terima kasih Kak Resti. Oke, luar biasa sekali Kak Mamai. Tentu di akhir perbincangan kita hari ini, Rambi Nusantara Spesial Kongres PBPMI ke-21, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berbincang-bincang di sini. PVNU Kak Resti. Semoga sukses. Amin. Dan selamat berkontestasi di Kongres PBPMI. Bismillah ya Allah. Oke pemirsa TVNU, mungkin itu salah satu grand design Kak Mamai untuk Kopri PBPMI ke depan. Selanjutnya kita akan menampilkan kandidat-kandidat lain yaitu PBPMI ataupun Ketua Kopri PBPMI. Buat sahabat-sahabat pergerakan pemirsa TVNU gitu ya, boleh ramaikan siapa jagoan kalian di kolom komentar, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Resi Maulida dan narasumber kita ada calon Ketua Kopri PBPMI sahabat Mamai Mutmainah. Pamit undur diri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.